Kita akan langsung ke acara inti tausiah dan doa untuk Palestina oleh guru kita, guru besar kita yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Abah Ron Bahar Bakri. Kepada Abah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, para asatidz wal asatidzah, wabil khusus santriyin santriyat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama untuk dapat merasakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada kita. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, menurut satu keterangan, sesuatu yang ada pada saat itu baru ada aras agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan satu keterangan lagi bahwa aras pun pada saat itu belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan al-qalam terlebih dahulu. Ketika al-qalam usai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-qalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Rabb, apa tugasku setelah Engkau ciptakan?" Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai qalam, engkau aku tugaskan untuk menuliskan segala yang akan aku takdirkan. Semua yang akan aku takdirkan tulis oleh engkau." Kemudian di mana al-qalam menuliskan setiap takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Lauhul Mahfuz, satu lembaran yang sangat luas, mengalahkan jauhnya pandangan. Kalau orang mengatakan seluas mata memandang, sedangkan aras melebihi luasnya mata memandang.
saking luasnya aras lauhul mahfuz. Maka kolam menuliskan setiap takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, la tataharrak walau mithqala dzarratin illa bi'izni. Tidak ada yang bergeser bergerak, walaupun pergeseran dan pergerakan itu sebesar biji zarrah, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bahwa kita kumpul pada siang hari ini semuanya adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, dzalika takdirul azizil alim. Yang demikian itu kita sedang berjalan, yang demikian itu kita sedang hidup, yang demikian itu termasuk kita sedang berkumpul di dalam majelis ini adalah termasuk ke dalam ayat dalika, yang demikian itu takdirul azizil alim, merupakan takdir dari yang maha aziz dan yang maha alim. Aziz yang maha perkasa, alim yang maha mengetahui. Kemudian tidak ada sebuah pergerakan yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sebuah takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun oleh kita terasa dalam takdir itu menyakitkan, dalam takdir itu menyusahkan, dalam takdir itu menyempitkan kepada kita, maka tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu untuk hambanya kecuali ada maksud baik di balik takdir-takdir itu. Apalagi kita berkumpul di dalam majlis yang sangat mulia ini. Oleh karenanya, agar perkumpulan kita yang tentu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbuah kebaikan, berbuah faidah, berbuah manfaat, yuk kita mengambil satu hadis daripada hadis qudsi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana anda zon abdi, aku tergantung sangkaan hamba. Kalau sangkaan hambaku baik, aku akan buat baik. Kalau sangkaan hambaku buruk, aku akan berbuat buruk. Kita diajarkan oleh agama kita harus berbaik sangka, apa yang disebut dengan husnuzon, berbaik sangka. Ternyata ketika kita berbaik sangka akan mendatangkan kebaikan, faidah, manfaat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengajak diri saya dan seluruh yang hadir dalam majma', insyaallah majma' yang mulia ini, untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengagungkan kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan membesarkan kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita, sehingga kita pulang dari sini kita menjadi orang yang agung, orang yang besar, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat kelak, insyaallah. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Ada 5 potensi bagi kita umat Islam dalam rangka menggambarkan sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis tersebut berbunyi,
Al-Islam ya'um wa la yu'lah. Islam itu adalah tinggi dan tidak akan ada yang melebihi ketinggian daripada agama Islam. Secara konkret dari sisi mana bahwa agama Islam itu adalah tinggi dan tidak akan ada yang melebihi ketinggian kepada agama Islam. Sedikitnya ada 5 potensi di dalam Al-Islam. Yang pertama, di mana Al-Islam punya ajaran yang sempurna, yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Hanya agama Islamlah yang memiliki kesempurnaan ajaran. Dari mulai ajaran tidur sampai dengan bangun tidur. Dari mulai ajaran masuk ke dalam toilet, keluar toilet. Dari mulai ajaran berjalan sampai pulang, tidak ada ajaran mengalahkan kesempurnaan ajaran agama Islam. Ini potensi yang pertama. Kemudian potensi yang kedua, bahwa Islam memiliki jumlah umat yang cukup banyak, mengalahkan jumlah daripada umat-umat yang lainnya. Ahlan wa sahlan wa marhaban biqudulikum Kiai Haji Karimur, Ketua KISPA. Silakan duduk. Memiliki ajaran yang sempurna. Tidak ada konsep ajaran yang mengalahkan kesempurnaan ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, Islam punya jumlah melebihi jumlah agama yang lain. Agama, katanya agama Kristen yang lebih banyak, padahal tidak. Karena mereka pun terpecah-pecah. Apabila mereka dipecah, maka jumlah umat Islam akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah mereka. Potensi ketiga adalah di mana umat Islam di situ berada, Allah menitipkan harta kekayaan. Maka Indonesia, karena mayoritas umat Islam, tidak ada negara yang memiliki harta dan kekayaan mengalahkan harta kekayaan yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan, di mana di sana ada jumlah paling banyak umat Islam. Setiap tempat apabila ada di sana umat Islam, maka di sana Allah Subhanahu wa taala titipkan kekayaan, bintang, emas, perak dan lain-lain sebagainya. Lihat di negara-negara kafir tidak ada kekayaan. Makanya orang-orang kafir hanya ingin menjajah kepada negara-negara Islam. Karena negara Islam memiliki potensi kekayaan yang sangat-sangat luar biasa, yang tidak ada kekayaan itu di negara mereka. Boleh dicek, Amerika Serikat punya apa, Cina punya apa, mereka tidak punya apa-apa. Oleh karenanya mereka kecuali menjadi penjajah untuk mendapatkan harta kekayaan dari harta kekayaan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dititipkan di negara-negara yang negara tersebut memiliki jumlah mayoritas umat Islam. Kemudian yang keempat, di mana umat Islam memiliki potensi adalah tentang kesejarahan. Sejarah Islam ini tidak pernah terputus dari satu nabi ke nabi yang lain. Karena kalau kita berbicara sejarah adalah berbicara manusia. Ketika kita berbicara manusia adalah berbicara siapa manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an 14,5 abad yang silam menyampaikan la nufarriqu baina ahadin mir rusul. Tidak ada perbedaan antara satu nabi dengan satu rasul dengan satu rasul yang lain. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi yang terakhir baginda Nabi besar Muhammad SAW, sejarahnya tidak pernah terputus. Artinya
Kalau ada sebagian orang mengklaim mereka punya sejarah, pasti bohong. Yang memiliki sejarah yang benar adalah sejarah Islam. Apalagi yang membuat sejarah itu adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sejarah adalah sebuah cerita masa lampau, cerita masa kini, dan cerita masa yang akan datang. Cerita masa lampau yang menceritakan adalah Allah, cerita masa kini yang menceritakan adalah Allah, dan cerita yang masa yang akan datang yang bercerita adalah Allah. Ketika Allah yang menceritakan, pasti cerita itu benar adanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cerita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berperan yang membuat cerita itu. Ini yang harus kita ketahui tentang kesejarahan. Yang terakhir, bahwa fungsi umat Islam memiliki nusratullah, memiliki pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam agama lain tidak ada pertolongan Allah. Yang ada pertolongan Allah hanya ada di dalam agama Islam. Mereka yang beragama Islam, sehebat apapun penderitaan yang mereka terima, susah apapun yang mereka terima, maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memberikan pertolongan, Allah akan datang memberikan pertolongan. Apabila seorang hamba sudah menjerit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat kedua belah tangan, maka nasrullah, kapan pertolongan itu datang? Allah sendiri menjawab, ala inna nasrullah qarib. Ingat, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebentar lagi. Ini potensi luar biasa yang dimiliki oleh umat Islam, oleh agama Islam. Satu potensi diantaranya, bagian satu potensi diantaranya adalah jumlah. Dari jumlah potensi umat Islam, di sana ada terselip yang bernama santri. Terselip yang bernama santri. Ternyata jumlah santri di Indonesia, baik di dunia, jumlahnya tidak sedikit. Dari 28.000 sekian pondok pesantren, ternyata ada kurang lebih 18 juta santri di Indonesia. Belum lagi santri yang ada di dunia. Karena sesungguhnya santri hari ini bukan saja ada di Indonesia, akan tetapi santri ini sudah mengglobal, santri ini sudah mendunia. Kalau saja catatan data statistik dari Indonesia, dari 28.000 sekian pondok pesantren, maka ada 18 juta santri. Bukankah ini potensi yang sangat luar biasa? Maka ketika orang menghimpun dana untuk Palestina, susah payah membuka koropak, membuka nomor rekening dan lain-lain sebagainya, maka apabila santri diangkat kepeduliannya, apakah peduli untuk kehidupan di dalam pondok pesantren itu sendiri, atau peduli kepada orang lain, termasuk di dalamnya peduli terhadap Palestina, maka insya Allah bagian jumlah daripada santri akan memiliki bagian yang sangat signifikan untuk membantu siapa saja, termasuk membantu Palestina. Dari 18 juta santri yang ada di Indonesia, tidak usah 18 juta santri, 10 juta santri saja. Satu orang santri dengan kepeduliannya kepada Palestina, 10.000 rupiah. Tolong Kang Alam, berapa jumlahkan? Kayaknya tidak ada kalkulator yang akan menampung angka daripada jumlah bantuan penulis santri kepada Palestina. Untuk itu saya Abah Raud Bahar, setelah berpikir, ada ternyata yang tercecer dari jumlah potensi umat Islam di Indonesia, bahkan di dunia, yang belum tersentuh memiliki kepedulian terhadap Palestina. Alhamdulillah, Kiai Haji Fernur hadir di sini.
Saya ingin bekerja sama dengan beliau. Besok saya akan membuat sebuah aturan bagaimana agar ini santri dapat melakukan kepedulian. Di samping tentu ada hal-hal yang penting lainnya yang harus dibicarakan. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Oleh karenanya usaha untuk membentuk uhuwah santri, membentuk peduli santri, ini bagian yang penting daripada perjalanan perjuangan umat Islam di mana saja berada. Untuk itu, dari mulai hari ini di Pondok Pesantren Mama Bakri Sadei, merupakan pondok pesantren tertua di Bogor Barat, kami akan mencoba mendeklarasikan diri bahwa ada yang disebut dengan peduli santri. Mudah-mudahan cita-cita ini, mudah-mudahan rencana ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mentakdirkan kita datang ke tempat ini, Allah takdirkan juga ada sebuah himpunan apa yang disebut dengan ukhuwah santri, peduli santri, baik di tingkat nasional maupun di tingkat dunia. Ini saja barangkali orasi saya di dalam yang berkaitan dengan tujuan dan maksud daripada pertemuan pada siang hari ini. Saya Abah Raud Bahar mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para alim ulama, para asatidz dan asatidzah yang telah sudi datang ke tempat ini. Wabil khusus kepada para santri, walaupun masih dalam keadaan libur, akan tetapi sudah bisa datang ke tempat ini dari rumah masing-masing. Kemudian Abah mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penerimaan dan jamuan tidak memenuhi harapan bapak-bapak ibu-ibu sekalian, wabil khusus anak-anakku santriawan dan santriawati. Hadana Allah wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin na'im. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.